Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat malam untuk kita semua. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mau menyembah Dia. Haleluya Yesus. Pertama pujian dan syukur. Haleluya Yesus. Kami bawa kepadamu Tuhan.
senantiasa meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Dan malam ini Tuhan kami bersama-sama datang memuji menyembah Tuhan. Hadirat-Mu penuhi kami semua. Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan, melawat kami semua pada malam ini Tuhan. Kami ingin bernyanyi, kami ingin bersorak-sorai mengagungkan nama Yesus, nama Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Engkau berkarya pada malam hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ibadah kami Bapa, dan terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan, roh iblis yang mengganggu jalannya ibadah kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, dipersilakan duduk kembali. Kita mau bersorak bagi Tuhan, amin. Kita mau agungkan namanya, haleluya. Kita mau serukan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berkata, bangkit serukan nama Yesus. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita, haleluya. Yeah.
Segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus yang sudah hadir di tengah kami. Hari ini Tuhan, kami mau duduk mendengarkan suara firman Tuhan.
Tuhan tolong supaya hati kami hanya tertuju kepada firman-Mu, mata kami hanya tertuju kepada Yesus yang akan melakukan tanda-tanda ajaib dalam hidup kami. Tuhan, Engkau melihat kami semua. Kami datang dengan membawa segala masalah kami. Kami datang dengan segala beban kami. Kami datang, Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau satu-satunya yang bisa menolong kami. Itulah sebabnya jamah kami, Tuhan, jamah kami, taruh iman di hati kami kepada firman yang bicara. Taruh iman yang daripada-Mu di dalam hidup kami. Dan ketika firman itu disampaikan, kami memperoleh yang kami rindukan. Urapi kami semua, urapi hamba Tuhan. Singkatkan rahasia Roh Kudus bekerja, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman. Amin. Haleluya, saudara. Haleluya. Saudara bisa bilang haleluya? Bisa. Kalau saya bilang bisa haleluya, saudara jangan bilang haleluya, bisa. Dan pertanyaannya, saudara bisa bilang haleluya? Bisa? Kalau bisa yang keras, saudara. Nah, haleluya. Pelakon aja nggak goyang. Haleluya yang keras. Haleluya. Ini suara tahun baru atau suara tahun lama? Tahun baru. Tahun baru. Ada semangat baru ya? Ya. Amin. Ya. Ada semangat baru karena ada Tuhan Yesus yang bisa. Amin. Ya, di situ dikatakan bersama Yesus bisa. Bersama Yesus bisa. Segala sesuatu kalau bersama Yesus bisa. Ya, tidak ada yang tidak bisa kalau bersama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini saya berterima kasih kepada Bapak Gembala Saudara. Ya, hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, katanya Om Denny kalau boleh sampai jam 8. Itu katanya Om Denny waktu berapa tahun lalu. Tapi hari ini saudara yang kasih, pendek dan panjangnya firman Tuhan itu bukan masalah. Yang masalah ketika engkau tidak mendengar firman Tuhan. Yang masalah engkau tidak menangkap firman Tuhan dengan iman. Itu yang masalah. Panjang firman Tuhan tetapi saudara tidak menangkapnya dengan firman, maka saudara pulang dengan nol. Ya, pendek firman Tuhan, kalau saudara tangkap dengan iman, saudara pulang dengan kemenangan. Amin. Saudara pernah baca di dalam Alkitab, ya, seorang perwira datang kepada Yesus, hambaku sakit. Coba katakan sekata, patah saja. Satu kata dari mulut Yesus, hambaku pasti sembuh. Jadi gak panjang, ya, gak panjang. Dia bilang cukup satu kata saja, hambaku pasti sembuh. Luar biasa, amin. Itu perkataan itu sudah kasih, ya, sampai detik ini sudah 2000 tahun yang lalu. Perkataan itu tetap ada di dalam Alkitab, tidak berubah. Coba saudara baca di dalam Yesaya pasalnya yang ke-41. Ya, Yesaya 41 ayatnya yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Saya kasih judul di sini saudara, keputusan Allah. Atau bahasa kerennya apa itu? Komitmen Allah. Ya, kemauan Allah. Gak ada orang yang bisa ganggu-gugat kalau Allah sudah mau. Amin. Gak ada orang yang bisa mengubah apapun keputusan Allah. Ya, manusia sehebat apapun di dunia ini tidak ada yang bisa mengubah keputusan Allah. Keputusan Allah cukup Allah yang tahu. Hanya Allah yang bisa mengubahnya.
Tidak ada. Nabi sehebat apapun di dunia ini tidak ada. Hanya Allah sendiri yang bisa mengubah firman-Nya. Ya, itulah sebabnya kita baca sama-sama ayat ini yang keras suaranya. Yang keras ya, sama-sama saudara kasih, karena ini untuk kita masing-masing. Bukan untuk pendeta, bukan untuk tetanggamu yang di samping. Amin. Bukan untuk istrimu, bukan untuk suamimu, itu untuk dirimu sendiri. Kita baca 1, 2, 3. Engkau yang telah kuambil dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hamba. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku Allahmu. Amin. Saudara lihat, ya, ucapan ini kalau saudara cerna dari kata-kata ini, saudara, nggak ada satu manusia pun yang menyuruh Allah berkata seperti ini. Ya, dia sampaikan firman-Nya dan dia titipkan kepada Yesaya untuk disampaikan kepada umat pilihannya, kepada orang-orang yang pernah dia pilih, orang-orang yang pernah dia tebus, orang-orang yang pernah saudara kasih, ya, yang melekat di hatinya. Itulah bangsa Israel. Ya, di sini dikatakan, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Ya, katamu itu ya bukan pribadi ya, bukan perorangan. Mu itu semua yang hadir di sini. Amin. Katamu itu semua, ya, seberapapun banyak umat Tuhan, ya, mu ini berlaku. Jadi saudaraku yang dikasih, perkataan Tuhan, aku berkata kepadamu. Jadi saudaraku yang kasih, bukan ditujukan kepada seseorang saja, kepada semua, kita semua yang ada malam hari, tidak terkecuali, ya, yang kecil sekalipun, ya, dia kan sudah punya telinga, amin. Walaupun bayi masih kecil, dia punya telinga, dia mendengar, tapi belum bisa berkata-kata, itu bayi. Tapi saudaraku yang kasih di sini dikatakan, aku berkata kepadamu, engkau. Coba saudaraku yang kasih perhatikan kata engkau itu, ya, engkau itu sudah lari kepada pribadi. Amin. Tadimu sekarang pribadi, pribadi, lepas pribadi, ya, kepada suami-suami, kepada istri-istri, kepada anak-anak muda. Engkau itu hamba Tuhan. Amin. Engkau itu hamba Tuhan, bukan hamba seseorang, bukan juga hamba dari seorang raja yang ada di dunia ini, bukan juga hamba dari majikan yang kaya, bukan. Ya, engkau hambaku, kata Tuhan. Ini kan Tuhan yang berkata, engkau itu hamba Tuhan, bukan pendeta. Kalau saya pendeta yang berdiri sini, tetapi orang yang menerima perkataan Tuhan itu hamba Tuhan, itu abdi Tuhan. Ya, jadi saudaraku yang kasih, saudara harus lihat kepada dirimu. Engkau sudah dipilih oleh Tuhan, ya, dari sekian banyak manusia yang ada di Banyuwangi. Engkau dipilih oleh Tuhan. Engkau dipungut oleh Tuhan dari penjuru-penjurunya, ya, dijadikan hamba. Ya, kalau orang dunia bilang hamba itu jongos, pembantu, ya. Saudaraku yang dikasih, Tuhan memanggil kita untuk dijadikan hamba. Yang memilih saudara itu sekali lagi bukan Om Denny, bukan juga Om Aberti, ya, tetapi Tuhan yang memilih kita. Amin. Tuhan yang menjadikan kita hambanya. Nah, kalau saudara ada
sesuatu yang tidak baik. Saudaraku yang kasih, jangan komplain dengan pendeta. Ya, pendeta juga masih manusia, doyan kasih. Ya, berarti banyak salahnya, banyak luputnya dari kebenaran. Tetapi saudaraku yang dikasih, kita lihat kita dipanggil oleh Tuhan untuk dijadikan hamba-Nya. Hamba apa? Kalau kita melihat pribadi Tuhan, ya, nggak usah saudara baca. Saya juga nggak perlu baca. Cuma karena saya sudah banyak baca di firman Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang suci. Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Dia Tuhan yang mulia. Dia Tuhan yang agung. Ya, kalau di dalam hal penciptaan, Dia yang menjadikan semua yang ada di dunia ini. Bahkan semua yang ada di alam semesta ini, Dia yang jadikan. Ya, jadi saudaraku yang dikasih, sekarang yang memilih saudara itu Dia Allah yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang suci. Tujuannya ya dijadikannya kita hamba-Nya. Hamba apa? Hamba kebenaran. Amin. Hamba yang mau menyatakan kesucian Allah, mau menyatakan kemuliaan Allah, mau menyatakan kebesaran Allah dan kebenaran Allah. Itu tujuan daripada Allah memilih kita. Ya, jadi saudaraku yang dikasih, kita ini bukan anak-anak gampangan, bukan orang-orang gampangan. Amin. Kita adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan, dipilih, dijadikan orang-orang kudus. Jadi sekarang saudara dikasih, apa yang kita harus buat? Ya, yang kita buat, saudara yang kasih, ya, hari-hari ini kita harus terus dekat kepada Tuhan. Amin. Di sini dikatakan ayat 10, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Ya, saudara kasih, dia sudah menyatakan diri di sini. Ya, jangan takut, aku. Ya, tidak ada seorang nabi yang dia tunjuk di sini. Ya, walaupun Yesaya dipakai oleh Tuhan, ya, dia tidak katakan ini loh Yesaya yang akan menyertai engkau. Ya, Nabi Yesaya ini loh yang akan bersama-sama dengan engkau. Ya, Yesaya inilah yang akan menjadi ya pengantaraku. Memang Yesaya jadi pengantaranya. Tetapi saudara yang kasih, Tuhan tidak berkata kepada bangsa Israel atau kepada umat pilihannya, ya, yang akan menyertai itu manusia, bukan. Aku, dia bilang, saya pribadi Allah. Amin. Yang menyertai saudara sebagai hamba kebenaran bukan pendeta, tetapi Allah. Amin. Saudara yang kasih, saudara lihat tujuan Allah untuk menyertai saudara ketika saudara takut itu loh. Ketika saudara sementara bimbang ini loh. Ya, saudara kasih dikatakan di situ, Dia akan menyertai kita. Kalau saya lari ke belakang saudara kasih dan melihat, ya, Allah berfokus supaya saudara dan saya jangan jatuh di dalam hal yang buruk. Jangan jatuh di dalam hal yang namanya dosa. Jangan jatuh di dalam hal yang namanya ya yang meracuni kekudusan Allah. Begitu. Saudara kasih, kita semua ini sama-sama punya keinginan. Amin. Iya, punya keinginan, punya kemauan. Yang remaja-remaja punya keinginan, kalau boleh saya nanti jadi seorang direktur. Kalau boleh nanti saya menjadi seorang pimpinan perusahaan. Kalau boleh nantinya itu masih jauh saudara kasih. Ya, masih jauh. Tetapi saudara yang kasih di sini dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Dan kata-kata ini saudara kasih, Allah sudah tahu dari A sampai Z bahwa manusia itu ya selalu takut, selalu bimbang. Makanya dia mengambil keputusan dari dirinya sendiri. Aku akan menyertai engkau. Amin. Ketika dia memilih engkau dan menjadikannya seorang hamba, saudaraku yang kasih, saudara lihat tanggung jawab Tuhan, ya, komit Tuhan di dalam dirinya, tidak membiarkan engkau kalah oleh masalah, kalah oleh kebimbangan, kalah oleh ketakutan.
Dia tidak mau. Itulah sebabnya saudara kasih dia bilang, aku akan menyertai kau. Luar biasa keputusan Tuhan. Amin. Tahun ini, ya, saudara kasih, saudara lihat di YouTube, ya, lihat televisi, dengar di radio, di mana saja, beritanya tidak ada yang menyenangkan. Ya, saudara kasih ada ponakannya istri saya dari Jakarta memberi postingan, ya, di Riau ada satu keluarga, tanahnya berapa? 500 hektar. Tanah kelapa sawitnya 500 hektar. Saya bilang gini, 500 hektar bagaimana caranya kerja? Ketika musim panen bagaimana caranya panen? Ya, saudara yang dikasih, di Riau itu ada aparat-aparat yang menjadi gengnya, ya, menjadi tukang rampas, mafia. Saudara yang kasih, ini keluarga pergi dari sana ditolong oleh seorang tentara, ya, seorang kapten, ya, ditolong mereka untuk pergi ke Jakarta karena mereka sudah mau dibinasakan, papanya sudah mati, ya, tinggal mamanya satu, ya. Mudah-mudahan kita semua punya mama cuma satu. Amin. Kalau dua bahaya. Cukup satu sampai mati. Kalau sudah mati ganti boleh. Boleh, firman Tuhan bilang boleh. Ya, itu bukan kata saya, itu kata firman Tuhan. Kalau sudah mati, misalnya saya mati, istri saya boleh kawin lagi kalau dia mau. Ya. Nah, kalau istri saya mati, saya boleh kawin lagi. Boleh kawin lagi. Ya, boleh menikah lagi. Ya, tapi kalau dia masih hidup, saya masih hidup, terus istri saya kawin lagi, ya nggak boleh. Itu melanggar kebenaran firman Tuhan. Itu melanggar titanya Tuhan di dalam firman-Nya. Nah, saudara yang kasih, ibu ini pergi ke Jakarta, disuruh ke Jakarta, anaknya 2, ya, perempuan dua-duanya. Dua-duanya itu sudah menjadi target untuk dibinasakan, untuk dibunuh oleh mafia-mafia itu. Nah, tanah 500 hektar itu mereka sudah rampas. Begitu. 2 tahun di Jakarta seperti gelandangan. Saudara yang kasih, mau masuk ke rumahnya Pak Jokowi di Jakarta atau di Bogor. Ya, rumahnya Pak Jokowi 2, ya, yang di Jakarta dengan yang di Bogor, itu istana. Tidak bisa, selama 2 tahun tidak bisa. Coba saudara lihat kejahatan zaman sekarang ini. Ya, itu yang saya lihat itu kejahatannya, saudara. Ya, akal yang jelek itu saudara kasih, yang mengingini milik orang itu tidak baik. Jadi saudara yang dikasih, sekarang ini kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kalau melihat itu dongkol, marah. Tetapi saudara yang kekasih, kita lihat di sini firman Tuhan katakan, jangan takut. Ya, saudara boleh kaya, amin, tapi nggak boleh pelit. Amin. Iya, karena kekayaan saudara itu diberi oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan. Kalau saudara pelit, di dalam Alkitab katakan orang kikir nggak masuk surga. Benar ya? Nah, itu aja apa? Ya, jadi saudara kasih, orang kikir itu nggak masuk surga. Kalau Tuhan kasih, ya Tuhan terima kasih, ya saya akan nikmati, dan ini untuk yang baik. Ya, saudara tergerak kemana? Gitu. Kalau saudara tergerak untuk gereja saudara, untuk orang-orang dalam gereja saudara, itu hebat, kata saya. Tapi yang punya harta itu bilang mikir-mikir ini, enak aja. Kalau saya yang kerja sebetulnya nikmati. Ya, ada yang punya pemikiran aneh seperti itu. Ya. Tetapi saudara kasih, kalau engkau tidak takut, ya, ketika engkau melakukan firman Tuhan atau memberi karena kasih Tuhan, engkau pasti diberkati Tuhan. Saya baca di dalam kitab saudara, Allah itu tidak mau berhutang kepada siapapun. Amin. Contohnya saudara, ya ini contoh diri saya sendiri. Allah itu tidak berhutang itu sama saya.
Ya, masih anak saya yang pertama itu masih kecil. Saya ini suka memberi kepada yang kecil-kecil. Karena uang saya kecil, tak kasih uang yang kecil karena dia juga masih kecil. Gitu. Kalau kita kasih sama bapaknya udah besar, otomatis mau yang besar. Ya toh, tapi saya tidak pernah kasih bapaknya atau mamanya. Saya kasih anak yang kecil. Kasih anak yang kecil. Ya, berapa yang ada di kantong saya, misalnya 5.000 tak kasih 5.000, misalnya 1.000 tak kasih 5.000. Tergeraknya hati saya segitu ya sedikit. Saudara, anak saya yang besar, kemanapun dia pergi, ya, dia selalu ditolong oleh orang. Di Sulawesi 3 tahun lebih, saudara, dia punya papa dan mama di sana, selain saya yang kandung. Dia punya ayah di sana, papanya Pak Haji, mamanya Pak Haji, ya, Pak Haji sudah kasih mamanya. Dia bilang begini, Morde boleh kau kos di situ, tapi kalau makan setiap hari datang ke rumah ibu, nggak usah bayar. Saya pikir-pikir, saudara kasih, ya, memang Tuhan itu luar biasa. Apa yang saya lakukan, anak saya yang menuai. Ya, jadi saya tidak terlalu susah, tidak terlalu bingung ketika anak saya jauh dari saya, karena Tuhan siapkan orang-orang yang melindungi dia. Saudara tahu kan orang Sulawesi kadang-kadang nesunya banyak, tahu-tahu berbuat jahat. Itu cerita anak saya. Tapi ketika dia diangkat jadi anak oleh Ibu Haji dan Pak Haji, saudara yang kasih tidak ada yang berani. Untungnya dia tidak diangkat jadi anak haji, ya, naik haji. Saya bilang begini, Mor, jangan sekali-kali minta apa-apa sama dia. Cukup kalau dia memperhatikan kamu. Iya Pak. Ya, dan rupanya saudara kasih anak saya itu dengar-dengar. Nah, saudara, di sini dikatakan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janji Tuhan. Amin. Ini komitmen Tuhan. Ini keputusan Tuhan. Dia berbicara kepada dirinya dan dia sampaikan kepada Yesaya. Yesaya sampaikan kepada bangsa pilihannya, termasuk saudara yang ada di Serono ini. Amin. Kalau saudara ingin menang, ya, bukan menangis, tetapi kalau saudara ingin menang dari hari ke hari, izinkan tangan Tuhan memegang tanganmu. Amin. Sebab di sini dikatakan, ya, dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Berarti saudaraku yang kekasih, Tuhan akan melakukan semua yang Dia inginkan terjadi di dalam diri saudara. Mungkin saudara berkata begini, Tuhan, aku sudah gak tahan, ya, menghadapi istri saya yang cerewet, misalnya. Di sini kan gak ada yang cerewet, ibu-ibu? Gak ada ya? Mungkin salah satu, ya, salah satu yang mana? Ada yang di sini bajunya warna? Ada. Gak usah ditunjuk, nanti jadi problem besar. Ya, saudara dikasih. Kita harus lihat kenapa dia cerewet. Itu. Dia cerewet karena tingkah laku saya, dia cerewet atau karena dia suaminya tidak menuruti keinginannya. Itu bisa terjadi. Ya, seperti itu. Ini suami saya diomongin, nggak mau dengar-dengaran, tak kasih obat nyamuk. Ada kan dulu, Papa, katanya anaknya bilang, Mama, Papa pulang, semprotkan baygon saya. Ya kan? Ada kata-kata itu. Mama, Papa pulang, semprotkan baygon saya. Baygon untuk membunuh nyamuk. Karena saking sayangnya sama bapaknya, semprotkan baygon. Saudara yang dikasih, bapak mana yang mau terima? Bukan parfum itu, parfumnya nyamuk. Nah, saudara, ini pertanyaannya sekarang. Kita sudah dipilih, amin. Kita dijadikan hamba kebenaran. Ya, Tuhan sudah berjanji untuk menyertai kita
Entah engkau takut, entah engkau bimbang, Dia terus menyertai. Dan Dia akan memegang tangan kanan dengan tangan kanannya yang memberi kemenangan. Menurut saudara, bisa nggak kita lepas dari tangan Tuhan? Bisa. Bisa. Ada yang bilang tidak bisa? Bisa nggak kita lepas dari tangan Tuhan? Ya, Bapak ini bilang bisa. Kata saya juga tidak bisa. Ya, dua kata ini saudara kasih, kita yang menentukan. Ya, kita yang mengambil keputusan. Kita yang punya komitmen di situ, dan kita yang punya hak di situ. Kita mau lepas dari tangan Tuhan bisa. Kita tidak mau lepas dari tangan Tuhan juga bisa. Semuanya bisa. Ya, di sini dikatakan bersama Yesus bisa. Segala sesuatunya bisa. Yang Yesus tidak bisa lakukan, egomu yang terlalu besar. Egomu. Ya, tahu ya kata ego itu ya? Iya. Ego kita ini tidak bisa dilawan oleh Tuhan. Selain engkau berkata, Tuhan, saya terlalu besar ego. Tuhan, angkat itu dari diri saya. Baru Tuhan. Itu engkau yang minta. Ya, kalau Tuhan yang mau angkat, Dia tidak mau, saudara. Dia menghargai keputusanmu. Dia menghargai keinginanmu. Dia menghargai kemauanmu. Nah, saudara yang kasih, bisa nggak kita lepas dari tangan Tuhan? Bisa. Saudara baca di dalam kitab Yeremia. Ya, saudara maju ke sedikit lagi. Ya, ini kan berdampingan ini. Yeremia dengan Yesaya. Yeremia pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-5 dikatakan, beginilah firman Tuhan. Coba saudara lihat, kata begini itu perkataan Tuhan. Ya, itu titah Tuhan. Kalau Dia sebagai raja itu titah Tuhan. Ya, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Saudara yang kasih saudara lihat, ya, ini kata-kata ini bukan Tuhan loh yang mengutuk. Itu keputusan orang yang dipegang oleh tangan Tuhan itu. Ya, ini bukan Tuhan yang punya mau, saudara, hingga orang ini dikutuk. Tetapi orang itu sendiri yang mau melepaskan diri dari tangan Tuhan. Jadi hidupnya itu, saudara kasih, tidak diberkati, tidak mengalami kemenangan. Hidupnya, pribadinya mengalami hal-hal yang buruk. Tiap hari yang buruk, tiap hari yang jelek, tiap hari yang tidak mengenakan, itu dia akan alami ketika dia mengandalkan manusia, kekuatannya. Dan di situ dikatakan yang lebih parah lagi, ya, yang hatinya jauh daripada Tuhan. Ini bahaya, saudara. Ini sangat bahaya. Hatinya kalau sudah jauh dari Tuhan, saudaraku yang kekasih, rusak hidupnya. Saudara lihat contoh yang diberikan oleh Tuhan, anak yang terhilang. Amin. Bapaknya kurang apa? Ya, cuma tidak digambarkan kayanya model apa bapaknya. Tapi keinginannya untuk menjauhkan dirinya dari Tuhan. Dia minta, mana yang menjadi hakku? Mana yang menjadi, ya, kepunyaanku ayah? Kasih ke saya. Setelah dia terima dari ayah yang baik ini, dia pergi jauh ke negeri yang jauh, katanya. Jauh. Dia pergi jauh dari ayahnya. Dia pergi jauh dari rumah ayahnya. Tuhan Yesus bilang begini, akhirnya anak ini hidupnya selalu berkoyak-koyak. Ya, dikatakan di sana dia ya hidup seperti sekarang inilah anak-anak muda sekarang. Ya, dia belum berkeluarga,
tetapi hidupnya sebagai seorang yang memiliki kekayaan dari bapaknya, hidupnya, ya, saudara kasih hidupnya, ya, selalu saudara kasih lingkupnya itu loh, ya, yang membuat dia hidup terus menerus dalam keadaan yang tidak baik. Dan itu sudah dialami oleh anak yang hilang. Saudara, kalau saudara ingin hilang dari hadapan Tuhan, lakukan ini. Mau? Mau? Kalau nggak mau, ya minta Tuhan supaya dia berjalan di depanmu setiap hari. Minta Tuhan supaya dia yang menjadi kapten di dalam rumah hidupmu, ya, yang menjadi pedoman atau yang menjadi kompas di dalam hidupmu. Minta dia yang berjalan di depan saudara. Maka saya percaya, ya, walaupun engkau hidup di dalam pergumulan, ada Yesus yang ada di depan saudara. Ada Yesus yang akan membuat saudara bisa kuat, mampu. Jadi saudara yang kasih, di sini dikatakan hatinya menjauh daripada Tuhan. Hatinya, saudara, yang tadinya sudah hidup baik dengan ayahnya, karena egonya, karena kemauannya, dia minta semua dari ayahnya. Ayahnya bukan orang yang pelit, amin. Ya, Bapa di surga itu tidak pelit, saudara. Ya, Bapamu yang di surga itu tidak kikir. Dia berikan apa yang kau inginkan. Tapi hati-hati, saudara, ketika engkau diberkati Tuhan, berkat itu jadi jadi berkat untuk orang lain atau jadi kutuk. Kalau saya lihat di sini jadi kutuk. Amin. Oleh sebab itu, saudara, ketika engkau yang meminta kepada Bapa dan Bapa memberikan, berdoalah kepada Bapa di surga. Bapa, terima kasih, saya sudah diberkati. Bagaimana cara mengelola berkat ini, ya, supaya Tuhan terus dipermuliakan lewat berkat ini, ya, supaya saya tidak hilang karena berkat ini. Amin. Saudara pernah baca di Alkitab, siapa yang pernah mabuk karena keberhasilan? Ada yang tahu? Nanti Om Denny pasti kasih hadiah. Ada yang tahu? Ini bapak-bapak, saudara, punya anak 3 di Alkitab. Siapa itu? Ya? Nuh. Saudara yang kasih, Nuh, saudara, setelah dia lepas dari kebinasaan air bah, dia diberkati Tuhan dengan pertanian yang luar biasa. Dengan itu dia jadi, ya, karena imbas anaknya. Saudara, makanya saya bilang, berdoalah kepada Bapa di surga. Ketika engkau diberkati Tuhan, Tuhan, bagaimana caranya saya bisa menikmati berkat ini? Bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi berkat lewat berkat yang kau berikan? Nanti saudara kasih, dia akan berikan cara. Dan di situ saudara akan berkata, Tuhan, terima kasih, saya bisa memberkati orang lain karena engkau memberkati saya. Amin. Ya, jadi saudaraku yang kasih, kita sudah melihat tadi, ya, kita bisa lepas dari tangan Tuhan ketika kita jauh, hatinya jauh dari Allah. Tetapi saudara kasih, kita juga tidak bisa lepas dari tangan Tuhan ketika ayat yang ke-7 ini menjadi bagianmu, ya, menjadi hidupmu setiap hari. Saudara baca ayat yang ke-7. Ya, saudara tidak akan lepas dari tangan Tuhan ketika ayat yang ke-7 ini, ya, dia ada di dalam pribadimu, dia ada di dalam hidupmu, dia ada di dalam keluargamu, dia ada di dalam perjalanan hidupmu, ya, dia ada di dalam seluruh aktivitasmu. Ayat yang ke-7 ini. Jadi saudara tidak akan takut lagi, ya, saudara tidak akan bimbang lagi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kepintarannya, bukan mengandalkan orang lain, bukan mengandalkan yang bukan, ya, bahkan yang hatinya jauh, bukan, tetapi mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan.
ayat yang ke-8 itu dia diibaratkan seperti pohon. Ayatnya yang ke-6 itu orang ini seperti padang bulus, padang angus, padang kering, tidak ada pertumbuhan di sana. Tetapi kalau saudara dan saya, ya, hatinya mengandalkan Tuhan, saudara seperti pohon yang ditanam di aliran air. Akar itu berbicara daripada imanmu. Air itu berbicara tentang Yesus. Air itu berbicara tentang firman Allah. Air itu berbicara tentang Roh Kudus. Ya, jadi kalau saudara dan saya mengandalkan Tuhan setiap hari, akar kehidupan itu pasti terjadi di dalam hidup kita. Siapa yang tidak mau hidup di sini? Amos katakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amin. 2 kali Amos berkata kepada bangsa Israel, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saudara kasih, tidak ada orang yang menolak yang namanya hidup. Kalau hanya asal-asal hidup aja, saudara kasih banyak. Tetapi yang hidup yang sebenarnya ketika iman kita kepada Yesus yang menjadi pokok anggur yang benar itu. Amin, saudara. Jadi kita bisa lepas dari tangan Tuhan ketika hati kita jauh dari Dia. Tetapi kita tidak lepas dari tangan Tuhan ketika kita berharap penuh kepada Tuhan. Saudara yang kasih, ya, banyak contoh di dalam Alkitab. Saya tidak usah jauh-jauh. Ibu Hawa bisa lepas dari pengawasan Tuhan. Sebenarnya mata Tuhan tidak pernah jauh dari Hawa, tetapi Hawa sendiri yang tidak mengingat perkataan Tuhan. Ya, Hawa sendiri yang tidak mau, saudara kasih, mengingat apa pesan Tuhan. Apa, saudara kasih, yang dikatakan oleh Tuhan. Semua tanaman yang ada di kebun ini, ya, di taman ini, semuanya boleh kau nikmati. Hanya satu saja yang belum boleh. Ya, hanya satu saja. Yang namanya manusia, saudara kasih, ya, tidak habis-habis geragasnya. Ya, orang Manado bilang ragus. Ya, sifat manusia seperti itu. Seperti saya katakan tadi, ya, orang yang di Rio itu, ya, yang punya 500 hektar, ya, kelapa sawit, banyak orang-orang rakus di sana. Ya, memakai kedudukan yang untuk merampas semua miliknya. Itu orang rakus. Ya, nah, saudara itu yang kekasih, Hawa walaupun sudah dengar firman Tuhan, tapi dia lebih memperhatikan apa katanya si iblis. Kita tidak mau dikendalikan iblis. Amin. Ada yang mau dikendalikan oleh iblis? Ada. Kalau tidak mau, saudara kasih, ya, andalkan Tuhan. Berharap terus kepada Tuhan. Ya, boleh pemerintah mencanangkan bahwa tahun 2023 adalah tahun kesusahan. Ya, tahun di mana bangsa Indonesia akan mengalami krisis katanya. Ya, tetapi anak Tuhan yang mengandalkan Yesus pasti bisa. Amin. Ya, orang yang mengandalkan Yesus pasti bisa. Pasti. Pokoknya orang yang mengandalkan Yesus pasti bisa. Saudara, supaya saudara tetap bisa, coba baca. Ya, ini tinggal berapa ayat lagi, saudara, ya? Saya juga udah lapar nih. Mazmur 73. Ya. Mazmur 73. Saudara kasih, saudara baca di ayatnya yang ke-23. Ayat yang ke-23. Di situ dikatakan begini. Tetapi aku tetap dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Coba lihat, ya. Tadi Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya. Tetapi karena orang ini suka dekat dengan Tuhan, tidak mau jauh dari Tuhan, saudaraku yang kekasih, sekarang tangan kanan kita dipegang oleh tangan Tuhan. Tidak dikasih tahu di sini tangan kanan atau tangan kiri, tetapi tangan Tuhan. Saudara tahu tangan Tuhan yang tidak pernah gagal, ya, tangan Tuhan yang tidak pernah, saudara kasih, ya,
mendatangkan kesusahan bagi saudara. Saudara lihat, waktu Yesus ada di dunia ini, semua yang dijamah oleh tangan Yesus sembuh. Amin. Semua yang disentuh oleh tangan Yesus sembuh. Jadi saudaraku yang kasih, kalau saudara ingin tangan kananmu dipegang oleh Tuhan, ya dekat-dekat dengan Tuhan. Jangan jauh-jauh. Amin. Jangan jauh-jauh. Kalau ada persekutuan doa di rumah tangga, hadir. Amin. Ada persekutuan doa di dalam gereja, hadir. Ya, jangan terikat dengan HP. Jangan terikat dengan situasi keadaan dunia. Itu yang akan membuat saudara dan saya jauh dari Tuhan. Tetapi kalau engkau ingin dekat dengan Tuhan dan engkau ingin dipegang oleh tangan Tuhan, di sini ayat 23 katakan Mazmur, tetapi aku tetap dekatmu. Ya, tetapi saya pribadi saya mau dekat dengan Tuhan. Jangan dekat dengan orang yang suka mencemooh. Ya, Mazmur pasal 1 katakan dia tidak mau berdiri dengan orang yang suka ini, suka itu. Ya, kalau saudara baca di dalam pasal yang pertama dari Mazmur, saudara kasih, tetapi orang itu kesukaannya merenungkan firman Allah, merenungkan kebenaran Tuhan, merenungkan kehebat Tuhan, merenungkan setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh tangan Tuhan. Orang itu berhasil atau tidak? Berhasil. Kita di sini kan tidak mau tidak berhasil. Semua mau berhasil. Ya, entah apa yang kita kerjakan, entah itu kecil atau besar. Ya, semuanya ingin berhasil. Ya, supaya di mana Tuhan dipermuliakan. Dikatakan di Mazmur pasal 1 itu bilang begini, apa saja yang dia kerjakan, apa saja yang dia buat berhasil. Dari mana berhasilnya? Dari dia dekat dengan kebenaran firman Allah. Dia dekat dengan Taurat Tuhan. Dia selalu merenungkan Taurat Tuhan. Dia tidak pernah merenungkan nasib istrinya. Dia tidak pernah merenungkan nasib suaminya, nasib anak-anaknya. Karena dia tahu ketika dia melakukan itu, Tuhan yang bertanggung jawab. Amin. Tuhan yang akan berbuat sesuatu untuk keluarganya. Tuhan yang akan melakukan untuk anak-anaknya. Saudara lihat Ayub. Ya, Ayub saudara, tiap saat dia melakukan persembahan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memamerkan Ayub kepada iblis. Ya iblis, dari mana kau? Dari putar-putar dunia. Apa kau tidak lihat hambaku Ayub? Hambaku Ayub, ya, yang takut akan Tuhan. Ya, yang selalu berpaut kepada Tuhan, yang menjauhkan seluruh kejahatan. Saudara lihat dari pihak Tuhan. Tuhan pamerkan Ayub kepada iblis. Ayub, iblis dari mana kau? Dari putar-putar dunia. Ya, apakah itu tidak lihat hambaku Ayub? Saudara sudah dipilih jadi hamba Tuhan. Amin. Berarti mata Tuhan selalu tertuju kepadamu. Jadi apa yang engkau kerjakan di hadapan Tuhan, kalau itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, engkau pasti diberkati. Oleh sebab itu saudara yang kasih, ya, ada yang sangat jelek di sini. Ayat 27 dari Mazmur ini, ya, Mazmur pasal 73 ayat 27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Coba saudara lihat, ya, ini perkataan pemazmur saudara. Siapa yang jauh dari Tuhan, siapa yang jauh dari kebenaran Tuhan, siapa yang jauh dari genggaman tangan Tuhan, binasa. Mati. Amin. Mati apanya? Pertama-tama mati rohani. Imannya mati, tidak bertumbuh. Sesudah itu ekonominya mulai, ya, pekerjaannya mulai ikut mati. Karena apa? Karena dia jauh dari Tuhan. Hari ini saudara, ya, saya sebagai saudaranya saudara, ya, saudara, dari mana mungkin ini bisa jadi saudara ke saya? Warnanya aja nggak level dengan saya, ya kan?
Memang nggak level saudara, warna saya memang gelap begini, nggak bisa diubah. Tuhan kasih. Ya loh? Kalau saudara putih jangan bangga, mungkin juga banyak dosa. Ya Pak ya? Nah, hanya Tuhan yang tahu. Hitam-hitam begini mesti manis, amin? Enggak ada yang putih bilang manis, amin? Hanya gula yang manis. Tapi kalau hitam manis, banyak. Ini tadi yang pimpin pujian, ya beda dari Ambon. Iya, dia suka bawa pisang Ambon kemana-mana. Saudara baca ayat 27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan engkau. Luar biasa. Ya, tekanan firman Tuhan tidak main-main, saudara. Ya, saudaraku yang dikasih, firman Tuhan ini tidak main-main. Dia tidak mau saudara binasa. Dia tidak mau saudara bersinar. Makanya disampaikan di sini. Ya, di sini dikatakan kau binasakan semua orang yang bersinar dengan meninggalkan engkau. Hanya meninggalkan Tuhan sudah disebut bersinar. Amin. Amin, saudara. Aminkan saja kalau saya bilang amin, saudara. Tapi saudara bukan orang-orang yang bersinar, bukan orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Amin. Ya, saya harapkan itu terus terjadi sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Engkau bukan orang yang meninggalkan Tuhan, dan engkau bukan orang yang disebut oleh Alkitab orang yang bersinar, tetapi engkau adalah orang yang suka dekat dengan Allah. Saudara, ada yang saya baca, ya, siapa yang kasih ini di WA saya muncul begini. Orang cerdas, ya, bisa salah, katanya. Orang hebat bisa jatuh. Orang pintar bisa gagal. Orang kuat bisa kalah. Jadi semua yang ada di dunia ini fata morgana. Amin. Tidak ada yang langit, tidak ada yang hebat, tidak ada yang segalanya, tidak ada. Tapi katanya, orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya diberkati lebih dari pemenang. Amin. Iya, saudara yang kasih, orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya diberkati lebih dari pemenang. Saudara ingin menang? Ya, karena ada tangan Tuhan yang memegang hidup. Kalau engkau ingin menang, dekat-dekatlah dengan Tuhan. Bukan karena saudara ingin berkat dari Tuhan, amin. Tetapi memang engkau ingin supaya Tuhan memegang hidupmu. Supaya apa? Supaya engkau tidak berbuat dosa. Ya, caranya bagaimana? Caranya, saudara yang dikasih, Tuhan tidak berbicara. Ya, saudara kan melihat begini. Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan berbicara kepada saya. Padahal Tuhan juga berbicara kepada saya ketika saya membaca firman Tuhan. Amin. Ini suaranya Tuhan ini. Ini isi hatinya Tuhan. Ini pikiran Tuhan. Ini kemauan Tuhan. Ada di sini semua. Kalau engkau rajin membaca ini, saudara, engkau mengetahui pikiran Tuhan. Ya, saudara dikasih, ketika saya masuk Al-Huda, saya baru selesai membaca kitab Wahyu. Baru selesai dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir. Saya tidak tahu sampai pasal berapa itu Wahyu. Ya, saya selesaikan itu, saudara. Terus ambulan datang ambil saya. Ya, saya dibawa ke Al-Huda bersama kekasih saya. Saya kira kita dua-dua pulang ke surga. Gagal, nggak jadi. Ya, mungkin malaikatnya bilang begini, lumayan nih, ya, belum waktunya, ya, atau mungkin juga rumah saya belum jadi, ya, kalau itu rumah. Tetapi saudara kasih, di rumah sakit itu tidak ada yang saya ingat.
Semua isi rumah saya tidak ingat. Saya pelihara ayam, saya tidak ingat. Siapa yang mau kasih makan, siapa yang mau kasih minum, siapa yang akan beri dia minum, saya tidak ingat. Satu yang saya ingat dari Alkitab yang saya sudah baca selama saya di rumah sakit, yang aku sudah memberikan roh hidup kepada-Mu. Hanya beberapa kata itu yang ada di pikiran saya. Ya, hanya itu yang mendengung setiap saat di dalam hati saya. Selama saya di rumah sakit. Dan ketika dokter bertanya, bagaimana Pak? Sehat. Datang lagi ibu dokter, bagaimana Pak? Sehat. Setahunya saya itu sehat, saudara. Karena firman yang ada di dalam pikiran saya itu, dia sudah memberikan roh hidup kepada saya. Berarti kan saya gagal mati. Ya, gagal mati. Soalnya dokter-dokter di rumah sakit itu, paru-paru saya itu dikirim ke Jakarta hasil ronsennya, sama mantu saya dikirim ke dokter Jakarta. Ahli paru-paru di Jakarta melihat, aduh katanya, nggak ada harapan untuk hidup bapak dan ibu ini. Tolong ya katanya. Anaknya itu bilang sama pacarnya itu, suruh hibur-hibur aja dia, hibur-hibur saja. Jangan sampai dia tahu kalau papa mamanya itu sebentar lagi akan innalillahi. Itu dokter manusia biasa, amin. Dia tidak punya hak untuk menentukan kapan saya mati. Ya, kapan saya akan pulang ke rumah bapak tidak ada yang tahu. Itu otoritas bapak. Amin. Dia tidak izinkan saya mati karena COVID. Ya, tabrakan patah kaki. Dia juga tidak izinkan saya mati gara-gara tabrakan. Terus saya pikir ulang, saudara, ini dosa saya atau keteledoran saya, atau memang saya tidak berkenan kepada Tuhan sehingga Tuhan sentil saya. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Itu aja permainan pikiran saya, saudara. Dan saya mulai merenungkan firman. Bapa di surga itu, Dia menantikan kalau saya harus kembali kepada Dia. Seperti Bapa dari anak yang bungsu itu, seperti itulah Bapamu yang di surga menantikan engkau kembali kepada Dia. Kembali kenapa? Kembali beribadah, kembali mempermuliakan Tuhan, kembali merenungkan firman Tuhan, kembali aktivitas saudara membaca firman Tuhan setiap hari. Dan janjinya itu bagian saudara, Dia akan memegang tanganmu yang memberi kemenangan setiap saat. Puji Tuhan, saya tidak menyelebarkan firman Tuhan walaupun sudah panjang. Amin. Nah, saudara, ada nyanyian. Ini permintaan, ya, permintaan kita kepada Tuhan. Tadi keputusan Tuhan, tapi nyanyian ini adalah permintaan Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Saudara, hanya ini yang bisa kita minta sama Tuhan, supaya kita tidak goyah. Walaupun kita goyah, tetapi Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Dia akan memberikan kekuatan, ya, Dia akan memberikan kemampuan, Dia akan memberikan jalan keluar. Ya, cuma engkau harus berseru kepada Tuhan. Roh Kudus, pegang tanganku, ya, pegang tanganku, Roh Kudus. Kita nyanyi. Saudara
Tuhan. Mari minta kepada Roh Kudus agar senantiasa memegang tangan kita. Tanpa Dia, tanpa Yesus, kita akan mengalami ketakutan. Tetapi bersama dengan Dia, kita yang mendekat senantiasa kepada Yesus, maka kita akan mendapatkan kelegaan. Pada saat kita mengandalkan Tuhan, pada saat tangan Tuhan, haleluya, haleluya, terkedampak kepada kita, memberkati kita, memampukan kita untuk dapat menjalani kehidupan kita pada malam hari selanjutnya. Mari kita nyanyikan lagu ini dan kita akan masuk ke dalam doa. Peganglah tanganku Roh Kudus dan kita masuk dalam doa. Peganglah tanganku Roh, sembah Dia, amin.
inilah yang menjadi pengakuan kami dan permintaan kami. Pegang tangan kami Tuhan. Selama kami mengandalkan Engkau Tuhan, maka segalanya Tuhan Engkau berikan bagi kami. Haleluya, haleluya, keberhasilan, kesuksesan Tuhan Kau berikan, dan nama-Mu Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah memberikan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu dimanapun pelayanan yang ada Tuhan, dan kami yakin dan percaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, memberkati pelayanan yang di Busari, keluarga yang ada, Tuhan Kau berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Untuk itu mari kita satukan dalam doa. Haleluya Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Untuk itu Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi, maupun yang memberi Tuhan, akan memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memberikan persembahan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian. Hatiku rindu Tuhan, rindu. Puji Tuhan, saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberikan saya kesempatan untuk bisa melayani di tempat ini. Saya juga terima kasih untuk gembala sidang yang ada di tempat ini, bahkan jemaat Tuhan yang sudah mau menerima saya
sebagai pengerja selama 2 bulan di tempat ini. Saya sangat bersyukur saya mendapatkan hal-hal baru. Saya juga bisa melayani bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Saya tidak bisa berkata-kata banyak juga, cuman harapan saya dari tempat ini saya bisa menjadi hamba Tuhan yang bisa mau memuji dan memuliakan Tuhan. Saya bisa jadi hamba Tuhan yang berkualitas bagi nama Tuhan. Dan saya juga sangat berterima kasih khususnya untuk Om dengan Tante yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjadi pengerja, walaupun mungkin mereka kadang-kadang kesal kepada saya, tapi itulah saya minta maaf. Cuman hanya kata maaf saja yang saya bisa ucapkan. Kalau tidak dimaafkan juga nggak apa-apa. Begitu juga jemaat Tuhan, mungkin saya di tempat ini kadang-kadang dengar ucapan saya kurang jelas, mohon minta maaf. Soalnya saya juga sementara beradaptasi di Pulau Jawa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Menurut surat yang saya terima dari Jember, tanggal 3 besok Talita akan diharuskan sudah nyampe ke asrama kembali paling lambat jam 6 gitu ya. Itu yang saya terima. Tidak tahu nanti kalau kemudian ada perpanjangan lagi, ya berarti tidak tahu lagi ya. Ya nanti berarti minggu depan mungkin Talita pamitan lagi gitu ya, gitu kan. Ya itu jadi rencananya tanggal 3 dari Jumat Talita akan dipulangkan ke Jember. Dipulangkan ke Jember. Tidak tahu nanti itu apakah diantar atau bagaimana nanti. Yang pasti naik kereta api. Ya supaya kan di Ambon tidak ada kereta api ya, betul ya? Gitu. Ya. Oh iya, kalau di Medan banyak kereta. Mana orang Medan ada ya? Oh. Di Medan banyak kereta. Kalau kereta di sana itu berarti sepeda motor ya. Ya, padahal sepeda motor dibilang kereta. Atau Nias bilang juga kereta. Hah? Sepeda motor bilang apa? Kereta juga. Hah? Hah? Honda. Berarti tidak ada Yamaha di sana ya? Tidak ada Yamaha, tidak ada Suzuki, semuanya Honda. Kalau di Jawa Tengah apa? Brownfit ya. Kalau nggak salah ya, Malang dulu juga bilang Brownfit. Kalau sepeda pancal, pit. Ya, nggak tahu bahasa betul ya pit ya. NTT juga begitu. Hah? Terus tetap sepeda motor ya. Ya, berarti bukan Honda. Puji Tuhan ya. Untuk yang utuh ya, nasi utuh berarti. Ya itu yang pertama. Kemudian pelayanan selama sepekan, Selasa ada ibadah doa, hari ibadah tengah minggu tetap ada hari Kamis jam 6 sore. Ya pemimpin ujiannya minggu lalu siapa? Ibu siang. Buhar. Jadi minggu Kamis ini Buhar, hari Jumat ada ibadah doa puasa jam 2 siang, dan kemudian ada ibadah pujian penyembahan dan Sabtunya jam 6 sore, dan Minggu pagi ibadah sebagaimana biasa jam 7 pagi dan jam 6 sore disertai dengan perjamuan kudus, dan kemudian hari Minggunya jam 9.30 ada sekolah minggu dan kelas remaja, jam 11-nya ada latihan musik untuk minggu sorenya. Untuk minggu paginya latihannya tetap hari Kamis jam 19.30. Untuk pelayanan nanti pelayan-pelayan akan kami share di grup WA yang ada. Ada tambahan dari Bu Jumlah, silakan. Sesuai dengan rencana pemuda dan remaja yang mau ibadah Padang yang dikoordinir sama Cici Live ya.
Puji Tuhan, Shalom saudara-saudara. Nah, di sini saya mewakili remaja ingin mengumumkan kalau kita pemuda remaja ingin mengadakan ibadah padang. Ibadah padang itu bukan ibadah terang ya saudara-saudara. Ibadah padang itu ibadahnya kita di luar gereja. Jadi kita rencananya akan ibadah padang di Pulau Merah. Tangan dong. Masa di gereja aja ibadahnya. Jadi kita ada rencana kalau kita ada ibadah padang di Pulau Merah. Untuk tanggalnya masih lama ya, masih tanggal 18 Februari. Tetapi ini saya umumkan di sini agar teman-teman pemuda remaja di Serono bisa mempersiapkan, dan kita juga mengundang untuk Bapak Ibu yang misalnya mau ikut boleh banget, boleh ikut, tapi naik kendaraannya sendiri ya. Bayar tiket sendiri. Bayar tiketnya sendiri, mungkin 10.000 tiketnya, terus makanannya juga sendiri gitu. Tapi nanti kita ibadahnya bareng, kita seru-seruan bareng gitu. Kita refreshing. 18 Februari itu kan hari tanggal merah ya, dari acaranya orang sebelah gitu. Nah, jadi kita juga ada acara sendiri, kita ibadah padang juga. Mungkin saya mengundang Bapak Ibu yang berkenan untuk ikut acara kami, monggo. Nanti harus sampai biasa ngomong. Nanti di dalam acara itu juga kita ada tukar kado, karena juga kita mengadakan Valentine ya, Valentine hari kasih sayang. Kita tukar kado dengan maksimal 10.000. Nanti kalau Bapak Ibu mau ikut juga boleh bawa kado, nanti kita bisa tukar kado bareng-bareng. Gimana? Boleh, Pak Trimo bawa kado, boleh bawa kambing. Bagong bawa kado khusus buat Bu Trimo, buat nenek. Bawa coklat Pak ya. Boleh bawa coklat. Jadi yang tua, yang senior kalau nanti ikut bawa kado diberikan kepada pasangannya sendiri. Ya toh, selama ini nenek kan nggak pernah dapat hadiah dari kado. Kasihan yang jombloan berarti. Terus? Ya, udah segitu aja untuk pengumuman ibadah padang pemuda remaja. Untuk yang selanjutnya nanti infonya menyusul di grup WhatsApp ya teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, remaja ini pintar. Kenapa saya katakan pintar? Ngajak emak-emak ikut. Kalau emak-emak ikut, maka mereka nggak kepikiran makanan. Yang namanya emak-emak kalau sudah bontrot itu waduh luar biasa ya, sudah biasa. Kadang-kadang kita sediakan makanan, emak-emak bawanya makanannya lebih banyak. Nah itu pinternya remaja, nunut makani gitu ya, pinter ya. Jadi siapa yang mau ikut nanti akan didaftar supaya juga kita bisa menentukan berapa jumlah mobil yang bisa kita bawa ya. Kalau ya kita sewa atau bagaimana begitu ya. Tuhan, saya kira tidak ada yang lain info baru, tidak ada. Oh iya, terima kasih pertama buat taburan saudara Bapak Ibu yang membantu kami di dalam pelaksanaan Fortap Guru Sekolah Minggu se-Banyuwangi, baik bantuan tenaganya, bantuan makanan minuman yang diberikan untuk guru sekolah minggu, dan melimpah puji Tuhan. Guru sekolah minggu boleh dipuaskan baik melalui firman Tuhan, kebaktian singkat ya, kebaktian singkat, tapi kami boleh rasakan hadirat Tuhan juga di situ, dan juga kemudian acara Fortap, dan setelah itu mereka makan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati segala taburan yang Bapak Ibu berikan kepada guru sekolah minggu, dan juga terima kasih untuk makanan minuman yang sudah disiapkan pada malam hari ini. Setiap minggu kelima kita akan tetap adakan acara ibadah gabungan
dengan perjamuan kasih. Kalau ibadah gabungan perjamuan kasih ini saya ya tinggal duduk manis, ya firman Tuhan nanti hamba Tuhan tamu ya, begitu itu caranya. Nanti April mungkin perjamuan kasihnya 2 kali pas kebangkitan itu sore dari sini. Kebangkitan itu digabung sore dan itu ada minggu kelima mungkin 2 kali. Ya saya minta minggu kelima bulan April itu nanti saya akan pastikan lagi Bapak Pendeta Yeri Gunawan, salah seorang bendahara majelis daerah, untuk bisa datang di sini dari Rengel. Mungkin sudah beberapa kali mengisi di sini ya, ada 2-3 kali mengisi di sini. Bapak Ibu sudah mungkin mengenalnya ya. Ya itu saja. Dan yang lain, Ibu Gembala. Baik, mari saya undang balik berdiri. Doanya please, tidak ada yang mau berkata. Bapa di surga, sekali lagi kami berdiri di hadapan hadirat-Mu, berterima kasih untuk kehadiran-Mu malam hari ini. Kami tahu tangan Tuhan tidak pernah lelah untuk memegang kami. Tangan Tuhan tidak pernah capek untuk menuntun kami. Tangan Tuhan tidak pernah jemu-jemu untuk tetap membuat kami kuat. Karena kami tahu hanya tangan Tuhan yang mampu melakukan itu untuk kami. Iman kami berkata, kami berhasil karena tangan Tuhan. Hari ini Tuhan, firman-Mu taruh di hidup kami, taruh di roh kami, taruh di jiwa kami, taruh di dalam pikiran, di dalam hidup kami. Dan biarlah firman itu terus mengarahkan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang ada di Serono ini Tuhan. Tuhan, kami mohon tangan-Mu terus memimpin mereka, baik yang tua, yang muda, yang anak-anak. Terus Tuhan pimpin mereka semua. Biar hati mereka terus berpaut kepada Tuhan. Dan berkat Tuhan pasti disediakan oleh Tuhan untuk kehidupan rumah tangga, pekerjaan, usaha. Terlebih iman mereka semakin bertumbuh terarah hanya kepada Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan hamba-Mu suami istri. Berkati Tuhan dengan pengurapan yang dasar, dengan kemampuan, dengan kesanggupan dari Tuhan untuk membina, untuk mengajak, untuk mendidik umat-umat Tuhan semakin takut Tuhan, semakin hormat sama Tuhan, semakin mereka dikuduskan, disucikan oleh kebenaran yang disampaikan. Tuhan, terima kasih. Urapi di doa hamba-Mu lebih hari lebih heran, khusus untuk Opa Berti Tuhan. Engkau tolong dia, berkati dia, hatinya yang penuh dengan sukacita, hatinya yang penuh dengan ucapan syukur, itu selalu ada di dalam pribadinya. Tuhan, jaga, lindungi, naungi, kehendak-Mu terjadi di dalam kehidupannya, lewat hidupnya, anak, cucu, menantu, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, makanan minuman yang sudah disediakan oleh umat-umat-Mu. Tuhan, Engkau yang mendidik, mereka memberikan itu karena Tuhan yang hidup di dalam hidup mereka. Berkati mereka Tuhan. Sebentar kami akan makan, sucikan,
dikuduskan, menjadi kekuatan, menjadi kesehatan. Dengan itu kami akan mempermuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara-saudaraku yang kasih, mari kita pulang ke rumah kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Nya, mulai malam hari ini sampai Dia datang kembali, kita didapati dalam keadaan yang setia, suci, kudus, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mengakhiri ibadah kita. Amin.